Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kenapa kok istri disuruh tunduk kepada suami? Karena struktur organisasi yang Tuhan tempatkan di dalam keluarga. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri sebagai otoritas tertinggi, baru suami, baru ada istri, baru ada anak kalau ada anak, baru ada keluarga besar atau orang tua. Kalau posisi ini dibalik, keluargamu akan hancur, kacau, ribut, dan gegeran. Banyak orang nggak tahu posisinya di mana. Istri coba-coba jadi menggantikan posisinya suami. Wow, pasti berantem itu. Anaknya juga karakternya akan buruk dan jelek itu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah otoritas tertinggi dalam keluarga. Suami harus tunduk kepada Tuhan. Kalau suami ini bisa tunduk sama Tuhan, berarti di bawah-bawahnya juga akan lebih mudah. Berarti kalau istri suruh tunduk sama suami, bukan berarti suami juga harus sembarangan sembrono loh. Suami juga harus menundukkan dirinya kepada Tuhan. Jadi ada otoritas yang tetap mengcover, menguasai. Jadi hidup kita nggak sembarangan dan sembrono. Banyak orang keluarganya mementingkan orang tuanya. Suami mementingkan orang tuanya, istrinya dibiarin. Wah, keluarga itu pasti kacau dan berantakan. Kita di dalam kekristenan, Tuhan Yesus yang pertama, suami, istri, baru anak-anak, baru orang tua. Jangan dibalik-balik ini. Perhatikan ayat yang kedua, tiga. Karena suami adalah kepala. Suami itu adalah kepala. Suami adalah kepalanya istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Makanya suami kalau bisa ya hidupnya benar. Hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya ngerti kebenaran firman Tuhan. Pak, suami saya ngawur pak hidupnya. Suami saya berzina. Suami saya keras kepala. Suami saya nggak kenal Tuhan. Kamu istrinya harus bayar harga mahal di hadapan Tuhan. Makanya sebelum menikah, bukan dites apa, dicek dulu maksudnya. Bibit, bobot, bebetnya, karakternya, kelakuannya, sifatnya, perbuatannya. Karena kita nikah itu bukan karena muka kan. Kita nikah bukan atas dasar cinta saja. Cinta saja tidak cukup. Banyak orang cinta saja, modalnya cinta, tapi setelah nikahan malah gegeran ribut. Karena cinta bisa luntur. Kita nikah, karakternya ini takut akan Tuhan apa tidak? Ini benar dari Tuhan apa tidak? Kalau bukan dari Tuhan, pernikahannya itu horor. Pernikahannya akan kacau. Akan ketemu masalah dan problem terus. Jangan nikah atas dasar muka. Nikah atas dasar jatuh cinta. Cinta itu bisa pudar. Kan nikah atas dasar benar-benar dikehendakin Tuhan apa tidak, ini jodoh pasangan yang ditentukan Tuhan apa tidak. Itu pun juga meski dicek dulu karakternya, kelakuannya, sifatnya seperti apa. Benar-benar kita bisa ngikutin atau menerima kekurangan kelemahannya dia apa tidak. Kalau enggak, nanti akan trouble loh. Kalau enggak bisa menerima kekurangan kelemahannya pasangan, akan trouble di dalam pernikahan. Di sisi lain, kita mesti tanya Tuhan. Kalau Tuhan ngomong jangan, ya kan banyak konfirmasi kan, kalau kita menikah ini boleh dari Tuhan apa enggak? Bisa dari keluarga menyetujuin, dari pendetamu konseling pranikah dulu, pendetamu kasih konfirmasi apa. Tapi kalau udah tahu pernikahannya sudah hamil di luar nikah, karakternya buruk, terus kamu tetap nikah, kok kamu akan trouble itu pernikahanmu, kamu akan bayar harganya mahal sekali itu. Banyak orang yang bayar harga pernikahannya mahal sekali. Awal-awal karena dasar cinta, tapi ngotot, bukan dari Tuhan, dipaksa terus nikah. Sepanjang hidupnya bisa menderita. Ya, meski tahu persis ini. Bagi orang tua itu, ajarin anak-anakmu ini benar-benar ngerti kehendak Tuhan. Bapak ngajarin anaknya juga ngerti kehendak Tuhan. Jangan salah pilih pasangan, dites dulu, dicek dulu karakter kelakuannya buruk atau jelek. Benar-benar dites karakternya itu. Lihat nih. Kalau ngadepin masalah suka ngambek apa enggak, suka ribut enggak, suka ngadu domba, suka cerita-cerita ke orang tuanya apa enggak. Semuanya harus diselidiki dengan baik, jangan sampai salah. Kalau pernikahanmu salah, nanti kamu bayar harganya mahal di hadapan Tuhan. Waktumu harusnya mikirin untuk Tuhan, kamu bisa hanya mikirin perasaanmu dengan perasaan pasanganmu, kan buang-buang waktu sia-sia. Berapa banyak orang buang waktu sia-sia yang ngurusin kelakuan pasangannya yang kelakuannya buruk, jelek, dan menyakitkan. Waktunya terbuang di sana, harusnya bisa mikirin perasaan Tuhan, harusnya mikirin tujuan Tuhan, tapi dihabiskan hanya ngurusin pasangan hidupnya ngaco dan berantakan. Karena apa? Ngotot nikah, bukan dari Tuhan, dipaksa nikah. Makanya Alkitab kan ngomongkan, jangan kau menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak beriman. Ya kalau nggak beriman, jangan nikah. Apalagi
nggak beriman. Orang yang seiman aja kadang karakternya buruk aja bikin trouble, bikin masalah kok. Makanya benar-benar harus nikah itu yang dewasa secara rohani itu. Jangan buru-buru nikah. Nih Rufel nih, perhatikan baik-baik ya. Kamu nikah dengan perempuan yang tidak takut akan Tuhan, memang mukanya cantik, bodinya oke, tapi kelakuannya buruk, perangainya jelek, kamu akan ketemu beruang yang kehilangan anak nanti. Mengerikan sekali itu. Makanya harus tanya Tuhan yang terbaik nih. Suami, kalau sudah dalam pernikahan, suami harus benar-benar hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ingin menjadi contoh, menjadi berkat, bisa didik dan ngajarin anaknya hidup takut akan Tuhan, ngajarin suaminya hidup takut akan Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Suami harus mengasihi istrinya, menerima kekurangannya, menerima kelemahannya, menerima semua kebawelannya dan kecerewetannya, terima dengan baik. Jangan dituntut terus. Istri pun juga jangan nuntut suami. Kalau nuntut, saling nuntut, wah ribet, gegeran itu, berantem itu. Berantem. Jadi suami dan istri itu posisinya itu sama di hadapan Tuhan. Posisinya sama, hanya otoritasnya yang berbeda. Suami yang punya otoritas tertinggi. Ngambil keputusan, suami harus yang ngambil keputusan. Tapi kalau suaminya nggak takut akan Tuhan, wah keputusannya bisa ngawur dan ngaco loh. Makanya itu istri yang di sampingmu itu dihormatin, dihargain, dicintai, dimiliki, didengar. Saya tuh masih belajar untuk dengar perkataan istri itu. Nggak mudah kadang. Kadang kalau istri omongannya nggak didengar, terus kita sembarangan ini bisa ribut, gegeran kok. Tapi sebenarnya istri itu baik kan. Orang yang terbaik dikirim Tuhan dalam kehidupan kita ya adalah pasangan hidupmu. Itu orang yang terbaik yang dipakai Tuhan untuk membentuk hidupmu, memproses hidupmu, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang pakai menajamkan sesamanya siapa? Ya orang yang paling dekat dengan kamu, yang tidur bareng, makan bareng, jalan bareng, melakukan aktivitas bareng-bareng. Ya orang yang paling kamu nggak bisa lari kemana-mana adalah pasangan hidupmu. Itu harus. Nih, ayat yang ke-26, untuk menguduskannya. Nih, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Suami harus hidup takut akan Tuhan. Yang dengerin firman ini, yang saya sampaikan ini, para suami, engkau harus hidup takut akan Tuhan. Kalau para istri yang mendengarkan firman ini dan suamimu nggak hidup takut akan Tuhan, kau bayar harga. Doa, puasa, doain suamimu. Jerit sama Tuhan. Minta sama Tuhan suamimu diubahkan karakternya. Kamu jangan coba ngubah pasangan hidupmu. Dengerin baik-baik nih ya. Para istri suami dengerin baik. Jangan pernah merubah pasangan hidupmu. Semakin kamu berusaha merubah pasangan hidupmu seperti yang kamu mau, kamu akan kesel, sakit hati, jengkel, marah, bisa kepahitan malah-malah. Udah bertahun-tahun kok kamu nggak berubah-berubah. Siapa yang dengar pernah ngomong kayak begitu? Aku tuh udah nikah bertahun-tahun sama kamu, kok karaktermu nggak berubah? Karena dipikir istrinya bisa merubah pasangannya. Dipikir suaminya bisa merubah pasangannya. Nggak bisa. Yang bisa itu merubah Tuhan. Yang bisa merubah pasangan hidupnya adalah Tuhan. Makanya perlu laporin ke Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang jamah, Tuhan sendiri yang urapi, Tuhan sendiri yang campur tangan. Kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan coba berusaha pakai kekuatanmu merubah pasangan hidupmu. Kamu akan kecewa. Malah kebalikannya nanti dapatnya. Kesel, jengkel, marah, ngamuk. Karena apa? Coba kamu merubah orang lain. Yang kita bisa rubah adalah diri kita sendiri. Amin. Demikianlah juga suami harusnya mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, ya mengasihi dirinya sendiri. Istri harus dicintai, dikasihi. Istri pun juga harus mengasihi suaminya dengan baik. Saya mau kasih saksian Bapak Ibu ya. Saya tambah hari tambah sayang sama istri saya. Tiap hari saya bilang I love you. Saya tambah hari tambah sayang sama kamu. Harusnya semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mencintai dan mengasihi pasangan kita. Amin. Amin. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, hidupmu semakin mengasihi dan mencintai pasanganmu. Pasti itu. Tidak mungkin tidak. Orang demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri kok. Siapa mengasihi istrinya, ya mengasihi dirinya sendiri. Kita tambah hari tambah sayang sama istri kita harusnya kalau kita cinta Tuhan. Nggak mungkin kita akan ngomong kasar, berlakukan buruk, merendahkan, nggak mungkin. Ya kadang titik tertentu karena
marah, jengkel, ribut, gegeran karena kebodohan, bisa marah meledak bom, tapi harus cepat diselesaikan kan, karena dia adalah orang yang kita cintai dan orang yang kita kasih. Ini penting sekali nih, supaya kehidupan kita itu bisa menikmatin Tuhan, keluarga kita bahagia. Amin. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Nggak mungkin orang mencintai Tuhan membenci tubuhnya sendiri. Nggak ada. Membenci istrinya, nggak ada. Kalau engkau benci sama pasanganmu, engkau benci sama istrimu, benci suamimu karena engkau nggak mencintai Tuhan kok. Loh Pak, suami saya menyebalkan Pak, suami saya, istri saya menyebalkan. Justru dengan kondisi yang menyebalkan itu kita harus tambah mencintai. Semakin kita cintai, makanya Alkitab di ayat yang lain dijelaskan kan. 1 Petrus pasal yang ketiga, yang pertama, tanpa perkataan. Kalau didapatin suaminya hidup nggak takut akan Tuhan, tanpa perkataan loh, diem loh istrinya, tapi dengan kelakuannya, suaminya dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini kan luar biasa itu kan powerful sekali. Ini butuh ini dilakukan seperti ini, supaya hidup kita ini, hubungan kita suami istri semakin diberkatin Tuhan. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Suami istri itu bukan lagi dua, tapi satu. Makanya kalau istri sakit, suami bisa merasakan. Suami sakit, istri juga merasakan. Tapi pada kenyataannya kalau istri sakit, istri bisa ngurus dirinya sendiri. Tapi kalau suami sakit, biasanya istrinya yang repot. Bener apa enggak? Ibu-ibu biasanya ngomong gitu. itu istri itu loh, hebatnya istri. Makanya itu bersyukur punya istri itu. Istri itu kalau sakit bisa ngurusin diri sendiri, bisa masak, bisa nyiapin makanan, bahkan ngurus suaminya. Tapi kalau suami sakit tuh seluruh rumah tuh heboh tuh. Harus melayani segala macam. Makanya bersyukur suami-suami punya istri yang baik. Amin. Amin. Terus ayat 32 perhatikan. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Bagaimana kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dengan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat yang ke-32 perhatikan baik-baik. Rahasia ini besar. Kalau hubungan suami istri aja nggak benar, bagaimana mungkin kamu memiliki hubungan dengan Tuhan benar? Makanya saya bilang, kalau hubungan kita itu dengan Tuhan benar, hubungan suami istrimu benar loh. Ingat nggak? Kalau kamu ribut dengan pasanganmu, cepat diselesaikan supaya doamu tidak terhalang. Orang yang semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi pasangan hidupnya. Semakin mengasihi pasangan hidupnya. Hidupnya semakin benar-benar praktek. Karakter kelakuannya semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau hubungan Kristus dengan jemaatnya seperti hubungan suami dengan istri, menjadi berkat. Amin.